Lewat suara kita tumbuh bersama. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Suara Kita. Lewat suara kita tumbuh bersama. Aku Reni dan aku seneng banget nih masih bisa nemenin kamu di episode kali ini. Di episode sebelumnya kita udah membahas tentang investasi otak, yaitu bagaimana menjaga konsistensi membaca, langkah awal menulis, dan bagaimana mengoptimalkan pikiran di tengah kesibukan. Tapi setelah itu aku kepikiran satu hal penting. Seberapa besar usaha kita untuk memperoleh pikiran yang baik, kita membutuhkan tubuh yang sehat dan kuat untuk menopangnya. Jadi topik kita kali ini adalah investasi fisik, yaitu bagaimana menjaga tubuh agar pikiran tetap optimal. Nah, untuk membahas topik ini, kita akan kedatangan narasumber yang pastinya relevan banget teman-teman. Narasumber kita kali ini dikenal sangat aktif menjaga kesehatan fisik, mulai dari olahraga lari hingga rutinitas olahraga lainnya. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Hanif. Halo Kak Hanif. Halo Kak Reni, Apa halo, kabarnya hai. nih Kak Hanif? Alhamdulillah, wah hari ini baik banget Kak Reni. Oke, boleh disapa dulu nih Kak Hanif, teman-teman suara kita, sambil Kak Hanif perkenalan diri dulu nih. Oke, Kak Hanif. sekarang nih? Iya, sekarang banget dong. Halo teman-teman suara kita, perkenalkan nama aku Hanif dan aku adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekarang kebetulan aku semester 5. Wah, semester 5 nih Kak Hanif. Iya, Sama bener. dong, aku juga semester 5 Beneran Kak Hanif. semester 5? Bener banget. Wah, semoga obrolan kita ini sangat nyambung ya Kak Hanif harus ya. nyambung dong, mau nggak Iya. mau harus nyambung Kak Reni. Iya, benar-benar. Nah, jadi gini Kak Hanif, di podcast kali ini kita akan membahas tentang investasi fisik, yaitu bagaimana menjaga tubuh agar pikiran ini tetap optimal Kak Hanif. Oke. Jadi nanti aku akan kasih Kak Hanif beberapa pertanyaan yang pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman suara kita nih Kak Hanif. Langsung aja ya Kak Hanif ya, kita Oke. masuk ke pertanyaan yang pertama. Boleh. Menurut Kak Hanif, seberapa besar sih pengaruh kesehatan fisik terhadap pola pikir kita dan produktivitas kita sehari-hari gitu Kak Hanif? Oke, jadi tubuh yang sehat tuh berpengaruh apa sih sama pola Iya, pikir gitu ya? benar Kak Hanif. Oke Kak Reni, menurut aku ya teman-teman suara kita dan juga Kak Reni, itu tuh sangat berpengaruh gitu karena aku di sini mengibaratkannya gini, ada seorang sopir dan juga ada mobilnya. Jadi si sopir ini adalah otaknya teman-teman dan mobil itu adalah tubuh kita. Jadi ketika mobilnya itu mogok ya, mobilnya itu rusak, mau sebesar apapun usaha si sopir buat jalan gitu, buat mencapai tujuannya, itu bakal tetap diam di tempat ya. Karena mobilnya rusak gitu kan. Sama kayak otak kita, ketika tubuh kita tuh sakit-sakitan, tubuh kita cepat capek ya, sering lelah, itu otak kita tuh bakal susah, bakal terhambat untuk berpikir, bakal terhambat untuk mencerna pengetahuan gitu Kak Reni. Oke, benar-benar. Jadi menurut aku ya, untuk agar kita mempunyai pola pikir yang sehat gitu kan, kita juga harus mempunyai tubuh yang sehat Kak Reni gitu. Oke, jadi sangat besar ya pengaruhnya ya Kak Hanif sangat ya. besar Soalnya menurut saya. teman-teman suara kita, seberapa besar pun usaha kita untuk berpikir, kalau kita nggak mempunyai tubuh yang sehat nih, jadi kita jadi gampang ini nggak sih Kak Hanif, lelah. Iya benar Terus banget. juga pikiran kita jadi kurang fokus ya kan Kak Hanif. Kita jadi nggak semangat gitu Iya Kak Reni. benar. Jadi kita butuh ya teman-teman harus seimbang antara pikirannya harus sehat, pola pikirnya harus yang teratur, sama tubuhnya juga harus sehat Iya gitu ya benar Kak Hanif. banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Hanif. Oke. Di tengah rutinitas yang sangat padat ini Kak Hanif, Iya, seperti kuliah, benar. kerja, dan aktivitas lainnya, Iya. menurut Kak Hanif kebiasaan sederhana apa yang paling realistis kita lakuin untuk menjaga kesehatan fisik kita gitu Kak Hanif? Oke, ini yang aku lakuin berarti ya. Iya, yang Kak Hanif lakuin juga boleh banget. Jadi yang pertama itu ya teman-teman suara kita, itu kita harus menjaga pola tidur dulu teman-teman. Ya Kak Reni, Iya. karena pola tidur itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan pola tidur yang teratur ya, kita tercukupi lah tidurnya, itu dengan otomatis tubuh kita tuh akan merasa berenergi ya, jadi nggak kekurangan stamina. Hari-hari kita pun jadi nggak dikit-dikit ngantuk, nggak dikit-dikit capek, karena ya tidurnya kita udah cukup gitu Kak Reni. Dan yang kedua ya, itu kita juga harus menjaga pola makan. Nah, dengan kita makan yang teratur, makanan juga makan yang sehat ya, memilih makanan yang sehat, yang memang itu tuh sesuai lah dengan tubuh kita, yang memang itu tuh dibutuhkan sama tubuh kita Kak Reni, itu tuh bakal sangat berpengaruh sama tubuh kita. Karena
tubuh kita tuh punya apa ya ibaratnya tuh, dia tuh bisa menyaring gitu. Dia tahu mana yang emang buruk buat dia, mana yang emang itu tuh baik buat dia. Dan dampaknya itu bakal ke kegiatan kita teman-teman, dampaknya itu bakal, ke bagaimana kita berpikir juga bakal sangat berpengaruh gitu. Dan yang ketiga itu dengan olahraga ya. Jadi, olahraga yang, aku maksud gini, itu tuh, kita tuh memulai olahraga itu dengan yang ringan-ringan dulu Kak Reni. Oke. Ya, yang memang itu tuh sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Karena kan setiap orang kan punya energi dan juga, kekuatan yang Kapasitas, oke. yang Betul. beda-beda ya Kak Reni ya. Makanya kita tuh harus tahu dulu nih, sebenarnya kita nih seberapa sih kekuatannya, seberapa sih staminanya. Jadi jangan langsung yang berat-berat, jangan langsung kemakan gengsi ya. Oke. Kadang tuh kita langsung pengennya tuh yang ngerasa paling jago, ngerasa langsung pengen bisa ini, bisa itu. Padahal semuanya kan butuh proses ya Kak Rini ya. Iya, Jadi benar-benar. step by step gitulah gitu Kak Rini. Oke, jadi kebiasaan sederhana yang sudah diterapkan oleh Kak Hanif ini ada 3 ya teman-teman. Iya, Yang benar, pertama menjaga pola tidur ya Kak Hanif. Iya. Jadi menjaga pola tidur, kemudian yang kedua pola makan yang sangat Mm-mm. teratur, dan yang ketiga mulailah olahraga dengan olahraga yang kecil-kecil dulu ya Kak Iya, Hanif. benar banget. Yang sederhana, yang kecil dulu, karena kalau kita langsung pilih yang berat-berat ini nanti tubuh kita jadinya kaget gitu Iya, ya Kak benar Hanif. banget kaget. Oke. Nah, selanjutnya nih ya teman-teman, Iya. kita sadar bahwa menjaga kesehatan itu penting, tapi kita suka gagal konsisten Kak Hanif untuk menjaga kesehatan fisik kita. Suka gagal konsisten dalam olahraga Iya, ataupun dalam hal lainnya untuk menjaga kesehatan fisik. Nah, menurut Kak Hanif nih, kenapa sih orang-orang suka gagal konsisten itu? Kesalahan apa sih yang sering mereka lakukan sehingga kita tuh jadinya gagal konsisten dalam olahraga terutama gitu kan? Oke. Apa ya Kak Rini ya? Ini menurut aku aja kali ya. Iya, menurut Kak Hanif aja dong. Jadi menurut aku ya teman-teman ya Kak Reni, yang pertama itu kita tuh kadang tidak menaruh tujuan yang jelas gitu Kak Reni. Kita tidak mempunyai goals yang jelas gitu. Jadi aku sendiri itu mempunyai tujuan dari olahraga tuh nggak cuma untuk kesehatan aja gitu Kak Reni. Nggak cuma sekedar pengen tubuh kita tuh sehat gitu loh. Tapi aku menaruh tujuan yang lain gitu. Misalnya aku menaruhnya untuk agar aku tuh bisa bangun lebih pagi gitu kan. Jadi ketika aku mencoba buat bangun pagi, aku bingung nih, aku mau mulainya dari mana ya? Dan aku mulailah dari olahraga ini. Jadi sebagai dorongan buat aku bisa bangun pagi. Nah, yang kedua ketika aku olahraga itu aku lebih percaya diri aja gitu karena apalagi kan aku anak komunikasi banget nih karena ini. Anak komunikasi kan harus bisa dong ngomong di depan banyak orang ya kan, bisa ngobrol sama orang tanpa harus merasa nggak percaya diri gitu kan. Karena pede itu penting teman-teman, apalagi buat kita anak muda yang pengen nyoba ini itu ya, kita harus pede gitu. Makanya dengan olahraga ini aku menjadi lebih pede dan percaya diri gitu Kak Reni. Oke. Oh ya Kak Hanif ya. Yang ketiga, itu tadi udah aku singgung di awal Kak Reni. Oh. Jadi terkadang kita tuh ya itu tadi memulai olahraga yang berat gitu ya kan. Kita terlalu melihat apa ya, progresnya. Jadi kayak baru olahraga seminggu kok nggak ada perubahan nih tubuhku gitu kan. Tubuh kita tuh nggak ada perubahan. Kita nggak ngelihat hasil yang memang itu tuh langsung terlihat. Padahal kan nggak cuma hasilnya yang bisa kita lihat, tapi dari prosesnya itu loh. Dari prosesnya kan kita pasti bakal banyak dapat benefit lah ya. Nggak cuma soal perubahan aja gitu loh. Jadi gitu Kak Reni. Oke, jadi gini ya teman-teman, jadi kita sering gagal konsisten itu karena yang pertama kita nggak punya tujuan gitu, nggak punya arah ketika ingin olahraga itu tujuan kita tuh apa sih gitu. Harus tujuan yang bermanfaat ya teman-teman. Kemudian yang kedua kita terlalu mementingkan progresnya, hasilnya. Iya benar banget. Kita baru aja memulai olahraga, kita udah mau lihat hasilnya teman-teman. Padahal kan hasil itu pasti tunggu ya teman-teman, step by step gitu. Nggak langsung ada gitu, nggak langsung terlihat gitu loh. Sabar sabar. Sabar ya teman-teman ya. Nah, terakhir ini tips Kak Hanif. Oke, tips. Menurut Kak Hanif, langkah awal apa yang Kak Hanif rekomendasiin nih untuk teman-teman suara kita dalam menjaga kesehatan fisik gitu Kak Hanif? Olahraga atau langkah kecil apa yang menurut Kak Hanif itu sangat direkomendasikan banget nih untuk teman-teman suara kita? Oke, satu aja nih. Boleh lebih. Satu aja lah ya. Jadi satu langkah kecil ya. Aku tuh selalu mengawali
pagi hariku dengan sesuatu yang positif Kak Reni, dengan kegiatan positif. Kenapa? Karena menurut aku dengan kita mengawali kegiatan di pagi hari dengan sesuatu yang positif, hal yang positif, itu bakal berpotensi memberikan hal positif juga untuk kegiatan kita pada saat itu, Oke. aktivitas kita pada saat itu, di hari itu. Jadi dari pagi sampai malam tuh ya kita baik-baik aja gitu, kita positif aja gitu bawaannya. Karena ya mengawalinya udah hal positif. Beda kalau kita misalnya mengawali dengan sesuatu yang negatif, misalnya nih Kak Reni, dulu aku sering banget kayak bangun tidur tuh langsung buka HP, bangun tidur tuh tidur lagi. Nah itu bener-bener harus apa ya, ditinggalkan lah, jangan dilakuin lagi gitu teman-teman. Karena lebih baik kita bangun tidur tuh ya baca buku, kita olahraga, yang memang itu tuh bener-bener Bermanfaat. berdampak sama diri kita gitu, Oke. berdampak baik gitu sama diri kita gitu Kak Reni. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi tips dari Kak Hanif nih sering banget bangun tidur melakukan hal-hal yang positif Iya ya Kak bener Hanif. banget. Karena ketika kita baru bangun lalu Mhm, kita melakukan hal yang positif itu sangat berdampak besar iya untuk bener, tubuh kita dan aktivitas kita selanjutnya pada hari itu ya Kak Hanif mhm. ya. Oke teman-teman suara kita, itu tadi obrolan kita hari ini tentang investasi fisik yaitu bagaimana menjaga tubuh agar pikiran kita itu tetap optimal. Jadi teman-teman, seberapa besar usaha kita untuk berpikir tapi tubuh kita kurang sehat itu sangat berpengaruh banget ya untuk pikiran kita. Jadi kita harus seimbang teman-teman antara pikiran dan tubuh itu juga harus seimbang gitu ya Kak Hanif. Bener banget bener Oke banget. teman-teman suara kita jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kemudian share ke teman-teman lainnya agar tidak ketinggalan episode selanjutnya ya teman-teman. Oke, aku Reni. Dan aku Hanif, Sampai ketemu di episode selanjutnya dan ingat lewat suara kita kita tumbuh tumbuh bersama. bersama. See you. See you teman-teman, dadah. Lewat suara kita tumbuh bersama.